Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang kembali di Dian Ambari Channel. Saat ini saya sedang berada di kebun mini kami yang sekitar setengah bulan yang lalu kami melakukan pembersihan. Saat ini sebenarnya saya mau melakukan penyiraman, namun karena kemarin hujan jadi tidak melakukan penyiraman pada hari ini. Namun rencananya hari ini mau melakukan pengamatan kira-kira bagaimana perkembangan dari durian oci dan durian musangking yang ada di kebun mini ini setelah dilakukan pembersihan, sehingga dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu maka nanti kita akan bisa melakukan tindakan apa yang bisa kita lakukan selanjutnya. Ini terlihat segar, daun-daunnya masih bagus. Nah, ini ternyata ada penyakit ini, jamur upas ya, kalau tidak salah. Ini kalau dia jarang ya bisa kita bersihkan langsung saja, bisa kita gunting. Kebetulan saya bawa gunting, mana yang terkena kita gunting saja. Bisa juga lakukan dengan melakukan penyemprotan dengan menggunakan fungisida. Tapi karena gejalanya tidak terlalu banyak, maka bisa kita lakukan pembuangan saja. Daun-daunnya yang terkena kita bersihkan. Ini adalah tanaman ubi jumbo yang pada video saya sebelumnya pernah kami videokan. Jadi ini cara tanamnya seperti ini, dimiringkan seperti ini, lebih miring, lebih banyak masuk ke sana supaya nanti isinya lebih banyak, dan ini bisa bertahan bertahun-tahun, bisa dipanen umbinya saja sedikit demi sedikit. Bisa dilihat pada video saya ini. Oke, kita lanjut pengamatannya. Ini adalah jenis oci triple planting. Disengaja kita beberapa pohon ini cara tanamnya triple planting ya, kita mencari pengalaman saja, jadi belajar langsung di lapangan adalah cara yang terbaik, dan nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Nah, ini kita lihat ada serangan kutu putih ya. Nah, jadi kalau dia sedikit bisa dilakukan dengan cara seperti ini ya, dengan cara manual, menggunakan tangan saja kita bersihkan. Nah, memang serangannya tidak terlalu banyak. Nih, bisa juga kalau serangannya banyak, lakukan penyemprotan dengan menggunakan insektisida. Kalau daunnya hampir terserang, kita buang saja, kita gunting seperti ini. Nah,
kemudian dibuang. Karena kutu putih ini bisa menghisap cairan yang ada di daun. Seperti contohnya ini. Yang mana ya yang lebih jelas? Setelah dilakukan serangan, nah ini, jadi ini contohnya. Jadi dia menghisap cairan yang ada di daun. Jadi jika serangannya hampir full di daunnya, sebaiknya kita buang saja. Tapi kalau masih sedikit bisa dilakukan manual, atau kalau mau disemprot sambil pencegahan ya tidak masalah, sehingga proses fotosintesis masih bisa berlangsung. Kalau yang ini adalah jenis musang king ya, terlihat sedikit terubus. Jadi ini indukannya ada di rumah, saat ini sedang berbunga. Kita lihat, nampaknya tidak ada serangan ya. Ini triple planting juga, jadi nanti kita akan atur percabangannya supaya dia keluar. Mumpung saya lagi bawa gunting ya, kita lakukan pemangkasan saja. Ini seharusnya dia naik ini, tapi karena kurang bagus ya, jadi lebih baik kita potong saja. Jadi ini sangat dekat, dan nanti kita berharap ini cabang yang membesar akan menjadi pohon. Kita gunting saja di sini. Buang cabang kecilnya, kita buang. Ya, jadi inilah pengamatan saya, jalan-jalan saya ke kebun. Apa yang bisa dilakukan di kebun ya kita lakukan. Bisa sambil pruning, bisa melihat jika ada serangan, sehingga nanti bisa kita ambil tindakan apa yang mesti kita lakukan. Oke, yang ini juga jenis musang king. Kita lihat hampir sama kondisinya ya. Kita pruning tipis-tipis saja ini. Intinya kalau melakukan pruning atau pemangkasan, menurut saya adalah kita harus berpikir bahwa tujuan kita adalah bagaimana supaya nutrisinya ini bisa optimal diserap oleh cabang, sehingga cabangnya nanti bisa besar. Karena tujuan kita adalah memperbesar cabang dan pohon, maka kita lakukan pruning atau pemangkasan. Dan kita tahu bahwa durian itu bukan berbuah pada pohonnya, tapi pada cabangnya. Maka yang pikiran kita yang pertama, mindset di otak kita adalah bagaimana kita memperbesar cabangnya dan pohonnya. Pohonnya bisa besar, tapi kalau cabangnya tidak bagus, tidak besar, juga jadi masalah. Jadi berbuahnya tidak optimal. Intinya kita bertani durian ini, endingnya adalah hasil dan kepuasan kita sebagai petani. Kalau dia sampai berbuah, maka yang saya rasakan adalah sangat puas dengan apa yang bisa kita capai. Namun semua ini memerlukan proses yang
panjang ya. Dan ini proses pruning ya, sedikit demi sedikit kita sesuaikan dengan pertumbuhan tanaman. Karena memang ini umurnya baru 16 bulan ya, sekitar 16 bulan. Jadi cabang-cabangnya masih sangat tidak beraturan. Jadi sambil jalan, sambil kita atur, kita sesuaikan dengan pertumbuhan tanaman ini. Jadi kemarin sempat hujan, jadi alhamdulillah kita bersyukur pada sang pemberi hujan. Hari ini saya tidak harus menyiram, tapi mengamati tanaman sambil pruning, mengamati penyakit-penyakit yang ada, dan nanti kita bisa melakukan tindakan. Yang ini juga sama seperti tadi, songking perplanting juga. Lihat seperti kondisinya sama ya, setelah mendapatkan air hujan ini terlihat ada segar. Namun kita tetap melakukan pemangkasan ringan. Jadi dalam melakukan pertanian durian, intinya yang main adalah perasaan kita. Jadi tidak harus terpaku dengan banyak teori, tapi teori yang terbaik adalah teori yang kita laksanakan di lapangan. Dan dari teori-teori ini atau pengalaman-pengalaman pribadi ini tentunya akan bisa kita ingat selamanya, daripada kita tidak melakukan apa-apa. Nah, susah kita ingat, tapi kalau kita lakukan langsung akan kita ingat. Oke, kita lihat, amati, ternyata serangannya juga tidak terlalu banyak. Ini ada juga serangan kutu putih seperti ini, tapi cukup bisa kita lakukan dengan ibu jari saja ya, karena memang tidak banyak. Kalau banyak ya harus dilakukan tindakan yang lebih. Kalau yang ini jenisnya Oci, jadi sedang terobos. Ini tunggal ini. Pruning lagi sedikit-sedikit saja. Kalau yang ini jenisnya Musang King. Ini yang tidak lama kita tanam. Jadi tanamnya di tempat ini tidak serentak.
Yang paling lama 16 bulan, kalau yang ini baru sekitar 6 bulan sudah ya. Dengan perawatan ala kadarnya, alhamdulillah ini mau terbus. Ini musangking juga. Udah mau memutar ini. Cabangnya insyaallah akan segera memutar. Jadi seperti pada video saya sebelumnya, bahwa sisa-sisa rumput liar yang ada kita gunakan sebagai mulsa, dan ini saat ini terlihat membusuk dengan alami. Jadi tujuannya adalah mengurangi penguapan, kemudian bisa juga jadi pupuk alami bagi pohon durian itu sendiri. Terlihat lumayan sehat. Oh, ini ada pisang yang matang ya. Ini dimakan burung atau kelelawar. Ya, kita biarkan saja, sedekah untuk alam. Oke kawan-kawan pecinta tanaman durian, penikmat durian dimanapun berada. Jadi ini perjalanan saya hari ini mengecek kondisi tanaman durian di lahan mini kami yang lumayan jauh dari rumah. Tujuan pertama sebenarnya adalah melakukan penyiraman, namun ternyata hujannya kemarin lebat ya, tidak jadi penyiraman. Yang dilanjutkan dengan pengamatan. Setelah kita amati, ternyata kondisinya alhamdulillah lumayan bagus. Dan tentunya hal yang mesti dilakukan adalah yang pertama, jika kita jalan-jalan ke kebun, jangan lupa bawa gunting. Kemudian amati saja terus tanamannya, sehingga nanti kita bisa melakukan tindakan yang mesti kita lakukan. Pada pengamatan saya kali ini cukup dilakukan dengan cara manual saja. Jadi ada penyakit seperti kutu putih, kemudian ada juga jamur ya, jamur upas, bisa kita tangani secara manual saja. Kemudian pada lanjutannya nanti tentunya kita harus terus melakukan pemupukan terhadap durian ini. Oke, para petani, para penikmat durian, doakan saja semoga tanaman kami tumbuh subur di tempat kami, dan kami berdoa juga semoga tanaman dari kawan-kawan petani sekalian bisa tumbuh subur dan mendapatkan hasil yang optimal. Demikian jalan-jalan saya kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.